Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan kajian kita seperti biasa di malam Rabu, mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimahullahu ta'ala. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di Kitabul Iqq. Terakhir kita membahas sampai perkataan Imam Asy-Syaukani wala yasihhu syartul wala'i li ghairi man a'taq wa yajuzu tadbiru fayu'taqu bi mauti malikihi wa idha ihtajal maliku jaza lahu bai'uh. Tidak sah, tidak boleh mensyaratkan wala bagi orang yang tidak memerdekakan budak. Tidak sah mensyaratkan wala, mensyaratkan hak waris dari budak bagi orang yang tidak memerdekakannya. Nah, ini sudah kita bahas dalilnya itu kisah Bariroh. Bariroh ini sedang mukatabah, perjanjian dengan tuannya untuk memerdekakan dirinya, dan dia minta kepada Aisyah untuk membantu supaya dia bisa memerdekakan dirinya. Maka Aisyah setuju, lalu bahkan Aisyah membeli Bariroh ini dalam proses, padahal Bariroh masih dalam proses apa tadi? Mukatabah, perjanjian untuk memerdekakan dirinya. Nah, maka si tuan majikan Bariroh setuju, tapi dia menyatakan, iya boleh saya jual Bariroh, tapi dengan syarat saya yang memiliki hak warisnya, wala, saya punya walanya. Jadi bukan Aisyah tapi saya. Maka berita ini sampai kepada Nabi, maka Nabi pun mengingkari perkataan si majikan Bariroh itu. Kata Nabi, innamal wala'u liman a'taq, sesungguhnya hak waris dari seorang budak ini milik orang yang memerdekakannya. Nah, ini waktunya. Bahkan Nabi menyebutkan kullu syartin laysa fi kitabillahi fa huwa batil wa in kana mi'ata syart. Jadi semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka itu syarat yang batil, walaupun syaratnya sampai berjumlah 100 syarat. Semua syarat yang tidak ada dalam kitab Allah, maka itu syarat yang batil. Maksudnya semua syarat yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan wahyu, maka itu batil walaupun syaratnya banyak. Artinya tadi majikan Bariroh ini kan ngasih syarat, ya saya jual Bariroh, tapi nanti kalau dia meninggal saya lah yang ngambil warisnya. Ini syarat seperti ini nggak ada keterangannya dalam Al-Quran hadits. Ini syarat yang batil, maka nggak bisa diterima. Kata Nabi, innamal wala'u liman a'taq, wala itu hak untuk mewarisi harta budak ini bagi orang yang memerdekakan. Ya, jelas Bapak ya. Ini pembahasannya pada pertemuan sebelumnya. Jadi syarat untuk mensyaratkan hak mewarisi bagi selain orang yang memerdekakan ini tidak sah. Lalu pada pertemuan sebelumnya juga disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, wa yajuzu tadbir fayu'taqu bi mauti maliki wa idza tajal maliku jaza lahu bai'uhu. Boleh melakukan tadbir sehingga budak ini merdeka karena kematian majikannya, dan jika majikannya membutuhkan maka boleh menjualnya. Jadi ada dua poin. Boleh melakukan tadbir. Tadbir itu memerdekakan budak setelah kematian majikannya. Ini boleh sehingga akhirnya kalau sudah begitu si budak pun akan merdeka karena kematian majikannya. Dan kalau ternyata majikannya butuh, maka boleh juga dijual. Nah, ini Bapak ya. Apa dalilnya demikian boleh?
banyak bahwa dalilnya. Di sini Imam Syaukani menyebutkan dalilnya. Nah ini, wa amma kaunu yajuzu tadbir fayu'taku bimauti maliki. Maksudnya begini, wah gambarnya gini. Tadbir itu begini, misalkan seorang berkata pada budak, kalau kamu merdeka, kalau saya meninggal. Kalau saya meninggal, kamu merdeka. Nah, maka ketika nanti si majikan benar-benar meninggal, budaknya merdeka. Ya, ini namanya tadbir. Artinya mengaitkan kemerdekaan budak dengan kematian majikannya. Jadi budak ini merdeka karena kematian majikannya. Selama majikannya tidak mati, berarti tidak merdeka. Dia masih budak. Itu namanya tadbir. Dan yang seperti ini diperbolehkan. Dan kalau memang si pemiliknya atau majikannya juga sudah berkata demikian, yaudah nanti kalau saya meninggal, kamu merdeka. Ternyata dia pikir, waduh, saya nggak punya apa-apa nih. Nanti kalau saya meninggal, ini budak saya satu-satunya. Nanti ahli waris saya tidak dapat apa-apa. Nah, misalkan gitu, mungkin aja kan seorang nggak punya apa-apa, miskin tapi punya budak, mungkin aja kan. Bisa jadi aset harta lainnya udah pada dia habis, mungkin dijual apa, yang tersisa cuma budak. Nah, maka kalau misalkan si tuan ini, si majikan ini merasa, wah, saya keturunan saya, istri saya butuh budak nih. Kalau saya merdekakan, nanti mereka hidup kesusahan. Maka boleh juga si budak ini dijual. Tidak jadi diapakan? Dimerdekakan setelah kematian majikannya. Walaupun dia udah ngomong, nanti kalau saya meninggal kamu merdeka. Tapi setelah dipikir-pikir, waduh, ahli waris saya membutuhkan, istri saya membutuhkan, anak saya membutuhkan, maka nggak jadi dijual. Boleh tidak? Boleh ya. Dalilnya apa? Disinilah Imam Asy-Syaukani menyebutkan dalilnya. Kata Imam Asy-Syaukani, wa amma kaunu yajuzu tadbir fayu'taqu bi mauti maliki wa yajuzu law bai'uhu ila ihtaj. Adapun bolehnya melakukan tadbir, mengaitkan kemerdekaan budak dengan kematian majikannya, sehingga dia merdeka karena kematian majikannya, dan juga boleh menjualnya jika membutuhkannya. Fali hadithi Jabir fi sahihain, yang demikian itu diperbolehkan berdasarkan hadis Jabir dalam Sahih Bukhari dan selainnya, yang menyebutkan anna rajulan a'taqa gulaman an dubur. Ada seseorang yang memerdekakan budaknya dengan cara tadi, tadbir, yakni dia akan memerdekakan budaknya kalau dianya meninggal, ya. Fahtaja, tapi orang itu sebenarnya butuh, artinya hidupnya miskin, susah, tapi dia pengen memerdekakan budaknya. Maka apa yang terjadi? Fa'akhadahun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengambil budak itu. Faqal, lalu beliau pun bersabda, man yashtarihi minni, siapa yang mau membeli budak ini dariku? Jadi Rasulullah mau turun tangan, padahal si majikannya ada tidak tadi? Ada, ya. Jadi dia belum meninggal, Bapak. Majikannya kan udah berjanji ke budaknya, kalau saya meninggal kamu merdeka. Dalam keadaan apa dia? Sulit ya, ekonominya susah, tapi dia mau begitu. Maka Nabi melihat, wah ini nggak cocok nih. Bagaimana bisa dia mau memerdekakan budaknya sedangkan dia sendiri butuh? Karena sudah kita bahas, budak ini aset, Bapak, ya, harta. Jadi ketika seorang memerdekakan budak, berarti dia sudah melepaskan hartanya. Nah, kalau dia banyak asetnya, ya mungkin nggak masalah. Dia ada budak satu dimerdekakan, dia masih punya unta, masih punya ini, punya emas, perak, punya rumah banyak, ya nggak masalah. Tapi yang jadi masalah dia pas-pasan, asetnya cuma satu budak nih. Maka bagaimana? Disinilah Nabi SAW mengambil alih, karena Nabi melihat orang ini sebenarnya butuh. Kok dia mau memerdekakan budaknya? Maka Nabi mengambil alih dengan mengambil budak tersebut, lalu menawarkan, man yashtarihi minni, siapa yang mau membeli budak ini dariku? Jadi Nabi apa? Menawarkan untuk apa? Dijual. Budak ini ditawarkan kepada orang-orang, siapa yang mau membeli dariku? Fashtarahu Nu'aim bin Abdillah bikadza wa kadza fadafa'ahu ilaih. Akhirnya setelah Nabi menawarkannya,
Nu'aim bin Abdillah pun membeli budak tersebut dengan harga sekian dan sekian. Lalu Nabi pun mengambil uang hasil penjualannya, lalu diserahkan kepada siapa? Majikannya. Ya, dalam riwayat lain disebutkan harganya 800 dirham. Dijual 800 dirham, lumayan besar ya Bapak ya. Setelah dapat, Nabi langsung kembalikan kepada uangnya, dikembalikan kepada siapa? Kepada si majikan tadi. Nah, ini boleh Bapak ya. Dan para ulama juga menyatakan artinya gini, tadi tadbir memerdekakan budak karena kematian majikan ini boleh juga, itu boleh, dan boleh juga dijual, tidak jadi dimerdekakan kalau memang membutuhkan. Artinya kalau tidak membutuhkan, maka menurut pendapat yang kuat tidak boleh Bapak ya. Dan ini kata Imam An-Nawawi rahimahullah di sini, wa qad dhahaba ila jawazi bai'il mudabbar lil hajati asy-Syafi'i wa ahlul hadits wa naqala al-Baihaqi fil ma'rifah an aktsaril fuqaha. Asy-Syafi'i, para ahli hadis, dan Imam Al-Baihaqi menyebutkan dalam kitab Al-Ma'rifah, kebanyakan fuqaha berpendapat bolehnya menjual budak bar. Budak yang apa tadi? Yang dimerdekakan karena apa? Kematian majikannya. Boleh menjual budak seperti ini karena dibutuhkan. Jadi karena majikannya membutuhkan uang, maka dimerdekakan. Nah, ini diperbolehkan. Walaupun Imam An-Nawawi menukil dari jumhur ulama bahwasanya itu tidak diperbolehkan secara mutlak. Artinya mau majikannya butuh atau tidak boleh dijual. Namun ini pendapat yang lemah, yang benar adalah pendapat tadi Imam Asy-Syafi'i dan sebagian ahli hadis, yaitu boleh menjual budak mudabbar yang dimerdekakan karena dikaitkan dengan kematian majikannya kalau memang itu dibutuhkan Bapak ya. Tapi yang dibutuhkan ini juga Bapak ada syaratnya kata para ulama, dengan syarat harga budaknya tidak lebih ini kalau menjual budak tadi diperbolehkan. Nah, terus masalah memerdekakan budak karena kematian majikannya, ini juga kata para ulama diperbolehkan selama harga budaknya tidak melebihi 1/3 hartanya. Harta siapa? Tuan majikannya. Jadi kalau budaknya harganya lebih dari 1/3 hartanya, ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu sakit parah ketika haji wada. Setelah haji wada ini haji perpisahan. Para sahabatnya pada pulang ke Madinah. Kan haji itu di kota apa? Mekah. Pulang ke Madinah, Sa'ad bin Abi Waqqas sakit malah. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas merasa hidupnya akan berakhir karena dia sakit parah, dia merasa bentar lagi saya akan meninggal. Maka dia pun konsultasi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sa'ad, saya wahai Rasulullah, malin, saya punya banyak harta, wala yarithuni illa banatun li, dan tidak ada yang mewarisi hartaku kecuali satu putriku. Dia punya banyak harta, uangnya banyak, asetnya banyak, mungkin hewan kah, tanah kah, dan tidak ada ahli warisnya kecuali satu saja, yaitu putrinya. Maka bolehkah aku mewasiatkan 2/3 hartaku? Artinya karena ahli warisku cuma satu, ya udah 2/3 hartaku aku sumbangkan untuk orang miskin, untuk orang ini. Boleh tidak? Nabi jawab lah. Nah, boleh 2/3. Misalkan anggap hak asetnya misalkan semuanya 3 miliar, berarti nggak boleh 2 miliar ini kan Bapak ya, nggak boleh. Lalu Rasul saat bertanya, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau setengahnya? Aku sedekahkan setengahnya. Jadi setengahnya untuk putriku, setengahnya untuk orang miskin, orang kemanusiaan, sumbang kemanusiaan gitu. Bagaimana? Rasul jawab, tetap tidak. Misalkan anggap asetnya ketika meninggal 3 miliar, 1,5 miliarnya disumbangkan, tidak, kata Nabi.
Terus Sa'ad bertanya, "Fathuluts, bagaimana kalau sepertiganya?" Misalkan aset kekayaannya 3 miliar, lalu disumbangkan 1 miliar, 2 miliarnya untuk siapa? Putrinya. Bagaimana kalau satu per 3? 1 miliar misalkan. Maka Rasulullah jawab, "Ats-tsulats wa tsulutsut katsir." Iya, sepertiga boleh, dan sepertiga juga sudah banyak. Sepertiga udah banyak, artinya lebih bagus lebih sedikit lagi. Kalau mau yang lebih bagus lebih sedikit lagi, di bawah sepertiga. Berapa berarti? 1/4, 1/5 dan semacamnya ya. Nah ini Rasulullah SAW. Artinya Rasulullah memberikan batasan. Kalau mau menyumbangkan, ini tidak boleh lebih dari 1/3. Nggak boleh 1/2 atau lagi 2/3, nggak boleh. Paling tinggi 1/3. Kalau mau lebih rendah lagi lebih bagus, 1/4, 1/5, 1/6. Nah, itu harta, dan yang namanya budak termasuk harta, apa ya? Jadi budak termasuk harta. Maka harus diukur. Nggak boleh budak yang dimerdekakan tadi karena kematian tuannya, nggak boleh harganya lebih dari 1/3. Ada hadisnya secara khusus dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Imran bin Husain. Ya, jadi suatu hari ada seorang di kalangan sahabat Nabi yang memerdekakan 6 budaknya, Bapak. 6 budaknya. Dalam keadaan dia cuma punya itu saja hartanya. Artinya orang ini nggak punya mungkin kendaraan, nggak punya apa, nggak punya kekayaan, aset kekayaan kecuali 6 budak. Nah, 6 budak ini artinya dia merdekakan semuanya. Tadbir tadi, memerdekakan budak karena kematian majikannya. Nah, namun apa reaksi Rasulullah? Rasulullah langsung turun tangan. Karena beliau apa? Amir. Beliau Nabi plus pemimpin. Maka beliau langsung turun tangan, membatalkan keputusan itu. Terus bagaimana? Rasulullah membagi budak itu menjadi 3 bagian. Membagi budak itu menjadi 3 bagian, 2 ya kan? Kalau 6 dibagi 3 jadi 2 kan? Nah, maka Rasulullah SAW hanya memerdekakan 2 budak. Sisanya berarti berapa? 4 budak tetap jadi budak. Hanya 2 yang dimerdekakan. Kenapa kira-kira? 1/3. Nggak boleh lebih dari itu. Jadi 4 budaknya langsung dibalikan lagi. Hanya 2 budak yang dimerdekakan. Lalu setelah itu Rasulullah pun berkata dan ucapan yang keras. Artinya Bapak, dalam masalah memerdekakan budak ini kan harta, nggak bisa sembarangan. Karena ini nanti ada kaitannya dengan ahli waris, Bapak ya. Maka dalam Islam nggak boleh seorang menyedekahkan hartanya ketika mau meninggal lebih dari 1/3. Kenapa? Karena harta seorang orang tua ini ada hubungannya dengan ahli waris. Ahli waris yang punya hubungan dengan harta kita. Maka jangan sembarang kita seluruhnya disumbangkan untuk misalkan untuk masjid kah, untuk apa? Nggak boleh. Setengahnya juga nggak boleh. Berarti Abu Bakar hebat ahli waris. Apa itu? Abu Bakar hebat ahli warisnya. Kenapa itu? Karena dia sering menyumbangkan semua hartanya kepada Nabi. Oh itu ya. Kalau Abu Bakar ketika masih hidup. Iya, yang tadi iya. Masih hidup juga kan? Yang mana? Yang budak tadi. Yang mana? Yang merdekakan budak tadi. Yang 1 orang itu? Iya, kan masih hidup juga ya, mati ya. Iya, makanya Rasulullah turun tangan. Iya kan? Karena dia kan istilahnya dalam keadaan susah. Abu Bakar berduit ya. Cuma dan memang selain berduit, imannya juga kuat, Bapak ya. Dia sering menyedekahkan seluruh hartanya. Nah, kata para ulama, ya kalau iman kita seperti Abu Bakar nggak apa-apa. Seluruh harta kita sumbangkan untuk surau. Nih, nggak disisakan untuk keluarga sekali. Ya kalau iman kita seperti Abu Bakar nggak apa-apa. Berarti iman Abu Bakar dan keluarganya hebat. Oh iya, ya. Tapi kalau kita kan, jangankan semuanya, 1/3-nya aja disumbangkan, wah langsung. Kenapa sih besar sekali ini? Anak kan mau masuk SMP, ini mau kursus, ini mau ini mau. Kadang yang menghalang kita untuk melakukan kebaikan adalah orang terdekat. Makanya Bapak dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sesungguhnya di antara istri kalian, anak kalian ada yang menjadi musuh kalian.
Artinya apa? Kadang istri dan anak ini menghalangi kita untuk apa? Infak diantaranya. Untuk ini misalkan taklim misalkan. Bisa jadi kayak gitu. Misalkan ada di antara kita mau taklim, kata istrinya, udah lo bang sini aja, nggak usah banyak-banyak taklim lah. Taklim itu seminggu sekali aja. Nggak usah apa sih, penting yang penting sama anak istri kumpul. Nah ini bisa jadi bapak. Jadi ada di antara istri kita, anak kita yang menjadi musuh kita, artinya menghalangi kita dari menaati Allah ya. Maka hati-hati bapak ya. Kalau udah kasih tahu terus nggak mengizinkan, nggak masalah, nggak masalah. Suami nggak ada kewajiban izin sama istri. Beda dengan istri. Kalau istri mau keluar rumah harus izin suami. Tapi kalau suami nggak ada, dek saya mau keluar dulu ya, nggak ada. Dek saya mau taklim dulu, nggak ada. Walaupun bisa jadi yang lebih baik ngasih tahu, tapi ini bukan suatu kewajiban oke ya. Apalagi kalau udah tahu izin nggak diizinkan, wah ini lebih bahaya lagi. Lanjut aja bapak ya. Selama itu kebaikan nggak perlu izin ya. Bahkan bapak termasuk ini juga, termasuk istilahnya dalam masalah rumah tangga juga, bukan masalah kebaikan saja, termasuk gaji juga. Nggak disyaratkan seorang suami terus terang kepada istrinya, gaji saya segini. Menurut sebagian ulama nggak perlu masalah. Supaya apa? Istri itu ada rasa apa ya? Harap. Tapi kalau misalkan suami udah ngasih tahu nih, dek gaji saya segini, terus terang sampai ini rinciannya gini. Wah, kalau udah tahu gitu, kalau istrinya lemah iman, bang, beli ini bang, beli ini bang, udah. Nggak perlu semuanya dibeberkan. Dan nggak perlu juga semua uang suami diberikan kepada istri. Nggak seperti itu. Ya, jadi pegang suami, nanti mungkin kalau misalkan ini jatah, misalkan istri berapa sebulan, misalkan 5 juta, kasih 5 juta. Nanti kalau misalkan kurang, kan udah ada rinciannya, tambah lagi, nggak masalah. Tapi kalau uang suami diserahkan pada istri, nanti misalkan suami butuh beli pulsa, dia minta uang kepada istri. Jadi suami harus punya wibawa. Jadi nggak usah terlalu istilahnya vulgar semuanya kepada istri dibeberkan ya bapak ya, dalam masalah gaji dan semacamnya. Jadi kalau masalah tadi misalkan ada suami yang mau keluar, mau misalkan ikut taklim atau kebaikan, nggak ada tentang ketentuan harus izin istri, nggak ada ya. Kalau istri ya, karena di antara hak suami terhadap istri, kalau istri mau keluar rumah harus izin, walaupun perginya ke masjid, perginya ke majelis taklim, tetap harus izin bapak ya. Tapi kalau suami nggak ada bapak ya, termasuk nikah lagi. nggak ada syarat harus izin ya. Tapi ya kalau mau memberitahu itu lebih baik. Karena kalau tidak izin, yang pertama damai-damai, nanti belakangan perang dunia lagi. Lebih bagusnya nggak selalu baik-baik ya. Kenapa? Boleh. Cuman kan biasanya nanti nggak masalah. Tapi ya itu bukan suatu kewajiban dan apalagi disunahkan nggak. Artinya tetap pemimpin adalah suami. Suami berhak memegang keuangan keluarga. Jadi istri cuma ini aja bagian yang menyalurkan, misalnya untuk beli ini gitu aja. Tapi semuanya pegang suami. Jangan semuanya taruh ke istri. Nanti suami butuh beli pulsa, minta ke istri. Suami butuh beli ini misalkan makanan gorengan, minta ke istri. Jadi yang nafkahin siapa kan? Ibaratnya gitu apa ya? Sebaliknya kalau misalnya istrinya juga ada gaji. Lain lagi. Maksudnya suami, maksudnya istri apakah harus terus terang pada suami? Enggak juga. Enggak ada keharusan begitu. Kalau misalkan uangnya uang dari suami ya harus transparan. Istri ini, bang, dibelikan ini, iya. Tapi kalau gaji istri enggak, suami enggak berhak untuk istilahnya campur tangan ya. Situ enggak ada masalah. Kalau misalkan istri punya gaji sendiri, dia dipersilakan dia mengelola hartanya sebebasnya, selama itu tidak terjatuh dalam maksiat. Artinya istri mau belikan belikan gelang atau terserah. Kan itu uang dia kan.
Tapi kalau misalnya uang suami ya itu harus amanah, harus diletakkan sesuai alokasi yang ditentukan oleh suami untuk beli ini. Gitu. Jelas Bapak ya? Jadi masalah keluarga nih. Ya kita lanjut lagi. Ya jadi kita kembali lagi tadi. Ya. Jadi sekali lagi boleh memerdekakan budak, mengaitkan kemerdekaan budak dengan kematian siapa? Tuannya. Dan boleh juga tuannya menjual budak yang dalam kondisi demikian kalau dia membutuhkan. Nah ini ya, kalau membutuhkan. Artinya kalau tidak membutuhkan tidak boleh. Tapi kalau membutuhkan boleh jual. Ya. Nah itu Bapak ya. Dan juga tadi bolehnya mengaitkan kemerdekaan budak dengan kematian majikannya. Ini juga kata para ulama jelaskan dengan syarat harga budaknya tidak lebih dari 1/3. Kalau lebih dari 1/3 tidak diperbolehkan. Ya, karena itu ada kaitannya dengan hak apa? Ahli waris ya. Nah itu. Lalu berikutnya, pembahasan berikutnya yang disebutkan oleh Imam Syaukani, wa yajuzu mukatabatul mamluk ala malin yuaddihi fayasiru 'indal wafa hurran wa yu'taq biqadri ma sallama salima. Lalu kata Imam Syaukani boleh seorang budak mengadakan perjanjian dengan Tuhannya dengan ketentuan harta yang dia tunaikan kepada majikannya. Sehingga ketika sudah lunas dia menjadi merdeka ya. Jadi boleh budak mengadakan perjanjian dengan tuannya, dengan majikannya dengan ketentuan harta yang diberikan dia kepada majikannya sehingga ketika sudah lunas dia jadi merdeka. Nah ini Bapak ya. Dalilnya itu dalam surat An-Nur, walladzina yabtaghunal kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Budak-budak yang kalian miliki yang ingin mengadakan perjanjian dengan kalian, maka buatlah perjanjian dengan mereka jika kalian mengetahui pada diri mereka kebaikan. Budak-budak di antara kalian yang menginginkan perjanjian, maksudnya perjanjian saya ingin merdeka. Nah ini lakukan perjanjian dengan siapa? Majikannya. Dan budak-budak yang kalian miliki yang ingin mengadakan perjanjian dengan kalian, maka buatlah perjanjian dengan mereka. Artinya kita harus buat. Kalau misalnya budak minta merdeka dengan perjanjian memberikan uang dalam kadar tertentu, maka buat. Ya. Tapi ini Allah katakan in alimtum fihim khaira, jika kalian mengetahui ada kebaikan pada mereka. Jadi kasusnya gini Bapak, kalau misalkan saya punya budak ini pengen merdeka, maka dalam Al-Quran gimana tadi? Kalau ada budak yang minta merdeka ditolak? Atau diterima kan? Ya kan? Yaudah terima, tapi kamu harus bayar untuk menebus diri kamu misalkan 9 juta. Nah, ini boleh. Tapi dengan syarat kalau kalian mengetahui kebaikan pada mereka. Khairan, kebaikan. Apa maksud kebaikan sini? Kata para ulama, kebaikan artinya mampu mencari nafkah dan baik akhlaknya. Baik dari sisi agama, baik dari sisi dunia maksudnya Bapak. Jadi kita boleh mengadakan perjanjian dengan budak yang kita miliki. Yaudah kamu merdeka dengan syarat bayar 9 juta, dengan syarat apa? Kita mengetahui kebaikan. Kebaikan dari sini maksudnya kebaikan dari sisi agama dan dunia. Kebaikan dari sisi agama artinya orangnya soleh. Artinya tahu kalau dimerdekakan dia tetap istiqomah, rajin ibadah, jauh dari maksiat. Lalu kedua, baik dari sisi dunia, artinya dia mampu berusaha, bekerja. Maka kalau dua syarat ini tidak terpenuhi, tidak boleh kita menerima permintaan tadi perjanjian. Enggak. Harus baik agamanya. Artinya kalau kita merasa atau menduga dugaan kuat nih kalau dimerdekakan dia bebas maksiat. Iya, karena bisa kalau budak kan selama ini kan terikat dengan majikannya kan, nggak boleh keluar di jam tertentu, nggak boleh bertemu dengan orang tertentu, udah dibatasi. Nah kalau udah merdeka, apa ada pembatasan? Bebas Bapak. Orang kalau udah biasanya selama ini dikekang Bapak, terus ke tempat yang bebas nggak dikekang, itu nampak Bapak. Kita saksikan ada beberapa orang
dari ya misalkan inilah daerah pedalaman, mungkin dikekang suatu daerah, lalu dilepaskan di tempat yang terbuka, melihat dunia terbuka, itu maksiat Bapak. Jelas Bapak ya? Maka ini penting, perhatikan budak ini, kalau budak ini soleh, kita lihat dia menjaga ibadah, kalau dimerdekakan tetap soleh, dia tetap jaga ibadah, maka merdekakan dia. Ini syarat pertama. Atau ada syarat kedua, dia juga baik dari sisi dunia, artinya mampu usaha. Artinya kalau misalkan dia soleh, tapi setelah dibebaskan dia nggak bisa bekerja. Karena apa? Nggak punya keahlian. Mau dagang nggak pinter dagang, mau jadi kuli nggak bisa. Nah, maka dalam hal ini jangan diterima permintaan dia untuk apa? Merdeka. Udah sama ya? Jadi syaratnya harus tadi, baik dari sisi agama, baik dari sisi dunia. Baik dari sisi agama artinya dia tidak akan maksiat kalau dimerdekakan. Baik dari sisi dunia artinya dia mampu berusaha kalau dimerdekakan. Nah, ini Bapak ya, kalau misalkan dua syaratnya tidak terpenuhi, tidak boleh dimerdekakan. Karena kalau kita memerdekakan dia, sama saja kita apa? Melepaskan dia pada mudarat. Artinya mengarahkan dia kepada bahaya. Dan seorang muslim dalam menyikapi siapapun harus menghindarkan orang tersebut dari bahaya. Kalau kita menyaksikan saudara kita berjalan menuju misalkan jurang, apa kewajiban kita? Tegur kan, jangan, ya kan? Kalau kita diam saja, dosa apa? Dosa. Nah, begitu juga kita tahu budak ini kalau dimerdekakan bakal maksiat atau terlantar karena nggak punya kemampuan, dia akhirnya ngemis ke orang, atau dia malah jadi kelaparan lalu meninggal, kita tetap merdekakan, kita dosa Bapak. Maka jadi majikan harus nggak bisa sembarangan, perhatikan budaknya ini punya kemampuan nggak untuk kerja, dan kira-kira dibebaskan nanti dia tetap istiqomah nggak? Kalau misalkan nggak istiqomah, jangan dimerdekakan. Nah, itu tentang mukatabah ya, perjanjian budak dengan majikannya untuk dimerdekakan. Nah, jadi kalau misalkan budak melakukan demikian, lalu budak ini membayar apa yang diminta oleh majikan, lunas, maka budaknya jadi merdeka. Lalu kata Imam Syaukani di sini, wa yu'taq. Nah, ini. Fayasiru 'indal wafi hurran wa yu'taqu biqadri ma sallama. Dia ketika lunas membayar tadi kepada tuannya, maka dia menjadi merdeka, dan dia dimerdekakan sesuai dengan kadar apa yang dia berikan. Maksudnya apa? Dia dimerdekakan sesuai dengan kadar yang diberikan. Artinya kalau misalkan lunas semua, misalkan diminta oleh majikannya 9 juta, kamu mau merdeka? Oh iya dah, bayar 9 juta. Dia kerja ngumpul ke 9 juta lalu dikasih. Berarti merdeka tidak? Merdeka, selesai. Nah, kalau misalkan dia baru ngasihnya 6 juta, merdeka tidak? Iya. Ya, dia kadar merdekanya cuma 6 juta. 3 jutanya masih budak Bapak ya. Artinya apa? Nanti akan dijelaskan oleh Imam Asy-Syaukani di sini. Wa amma kaunu yasiru 'indal wafi hurran aw yu'taqu minhu biqadri ma sallama fali hadits Ibnu Abbas 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'addal mukatibu bihissati ma adda diyatul hur wa ma baqiya diyatul 'abd. Nah, ini. Jadi adapun seorang budak menjadi merdeka karena sudah melunasi uang yang dijanjikan, atau dia merdeka sesuai dengan kadar yang ia berikan, ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, seorang mukatab, budak yang mengadakan perjanjian dengan tuannya, dia menunaikan bagian diat orang merdeka dan juga diat seorang hamba. Mukatab, budak yang memiliki perjanjian dengan tuannya, dia menunaikan bagian yang harus dia tunaikan sebagai orang merdeka dan juga bagian dia sebagai seorang budak. Artinya kasusnya begini Bapak. Misalkan seorang kasusnya gini, kalau misalkan
Seorang dalam Islam, kalau jari kita putus, apa bayarannya? 10 unta kan? 10 unta. Ini kalau merdeka. Kalau budak, setengahnya. Jelas apa ya? Setengahnya. Nah, yang jadi masalah, kalau misalkan budak ini mukatab, dia lagi perjanjian dengan tuannya nih. Dia tadi kan 9 juta nih. Oh ya, kata tuannya udah 9 juta, kamu baru merdeka. Dia baru bayar, anggap misalkan 4,5 juta. Berarti sisa berapa? 4,5 juta lagi kan? Atau gini, 10 juta aja lah. Dia baru bayar 5 juta, tinggal tersisa 5 juta lagi untuk merdeka kan? Ternyata dia tangannya dipotong oleh orang lain. Nah, pertanyaannya, berapa jatah apa unta yang berhak dia dapatkan? Dia merdeka atau budak nih? Hah? Budak, berarti apa? Hah? 5? 25? Enggak. Oh, Jari. Kan satu jari 10 unta. Ini kalau merdeka, nah dia budak merdeka atau gimana nih? Itulah. Gimana tuh? Ini mana Bapak? Nah, kata para ulama, karena dia setengah budak, setengah merdeka, berarti diatnya setengah-setengahnya semua. Jadi misalkan kalau dia orang merdeka, diatnya berapa? 10 unta kan? Setengahnya berapa? 5. Nah, kalau dia budak, diatnya berapa? 5. Setengahnya berapa? 2,5. Berarti ya 5 tambah 2,5. Berarti 7,5 atau dibulatkan 8. Berarti budak tadi dapat 8 unta. Kenapa? Karena dia tidak murni merdeka, tidak murni budak. Jelas apa ya? Nah ini ya, perhitungannya seperti itu. Jadi dia mendapatkan jatah bagian dia sebagai seorang merdeka dan juga bagian dia sebagai seorang budak. Kecuali kalau udah merdeka semua, dia udah bayar 10 juta tadi. Lalu ada orang yang mutus jari dia. Berarti dia berhak dapat berapa? 10. Tahu apa ya? Ini mungkin gimana perhitungan itu ya? Mungkin kalau di sini masih ada perbudakan bisa berlaku apa ya? Kalau zaman sekarang tentu belum bisa kita praktekkan dan mungkin tidak bisa kita praktekkan sekarang. Tapi kita tidak tahu masa depan. Kalau masa depan bisa jadi selama masih ada jihad perang akan ada yang namanya perbudakan dan bisa jadi terjadi. Hukum seperti ini bisa berlakukan, Bapak ya. Nah itu tentang udah habis. Oh ya udah. Cukup sampai sini Bapak ya. Jadi masih tersisa masalah budak, tinggal sedikit lagi ya. Yaitu pertanyaannya, nah ini Bapak ya. Kalau misalkan budak tadi janjinya kan sama tuannya bayar 10 juta. Setelah dia kerja, dia cuma dapat uang 6 juta dan dia udah nggak sanggup lagi bayar. Bagaimana statusnya? Gimana, Komandan? Dia udah janji sama tuannya 10 juta nih. Dia akhirnya kerja, dia udah dapat uang 6 juta dan udah nggak sanggup lagi kerja. Gimana nih? Merdeka atau enggak? Hah? Tetap budak ya. Tapi bagaimana rinciannya? Insya Allah pada pulang ditanya ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.